Cerita novel romantis terbaru. Terjebak dendam sang mafia zalim. Bab 18. Keributan para wanita. Malam ini akan menjadi malam penyesalan bagi Shiva, tetapi tidak bagi Jason, karena bagi pria itu malam ini adalah malam penuh momen terbaik. Terbukti dari satu ronde permainan berhasil membuat pria itu sampai tertidur secara pulas. Lepaskan, aku ingin bertemu dengan Tuan Jason. Tuan Jason. Nona, tolong tenanglah, ini masih terlalu pagi jika harus mencari rebut dengan Tuan Jason. Tuan sedang tidur, Nona, sela Lisa yang menghadang dua perempuan yang ingin menerobos masuk ke dalam mansion. Katakan padanya kalau aku ingin bertemu dengan dia. Tekan Rita yang sudah berkacak pinggang. Katakan juga padanya jika harus menemuiku sekarang juga. Ada hal yang harus aku bicarakan dengan Tuan Jason. Sergah Siska yang ikut menahan emosi, wajah kedua perempuan itu sudah merah padam. Maaf, Nona. Tapi Tuan masih tidur lagi pula, untuk apa kalian ingin bertemu dengan Tuan? Ini bukan urusanmu. Sekarang biarkan aku masuk ke dalam untuk bertemu dengan Tuan Jason. Seru Rita mencoba mendorong Lisa dari ambang pintu. Ah! Jerit Lisa karena didorong kasar oleh Rita dan Siska. Sekarang dua perempuan itu berhasil masuk ke dalam mansion utama. Rita masih sempat memandangi isi dari dalam mansion tersebut, sangat berbeda dengan paviliun yang gadis itu tempati selama ini. Memang sudah terbilang mewah, tetapi mansion utama jauh berkali-kali lipat lebih mewah. Ada apa ini? Andril datang dari arah dapur langsung menghadang Rita dan Siska. Mereka ingin bertemu dengan Tuan Jason. Sudah aku katakan jika Tuan masih tidur, tapi mereka memaksa masuk hingga mendorongku, sahut Lisa yang mengadu pada Andril seperti seorang anak yang mengadu kepada ayahnya. Andril beralih menatap dua perempuan itu. Kalian bisa bicara padaku, nanti akan aku sampaikan kepada Tuan. Tegas Andril. Tidak. Aku akan mengatakannya secara langsung. Ucap Siska menepis secara tidak pelan tangan Andril yang ingin mencengkalnya. Kalian semua jangan menyembunyikan Tuan Jason. Aku ingin bertemu dengannya. Teriak Rita kencang sampai terdengar ke lantai 2. Andril mendekati Rita dengan kilat mata yang tajam. Apa kau ingin merasakan bagaimana hukuman cambuk mengenai kulit mulusmu? Ucapan Andril begitu tajam. Turunkan nada bicaramu, Nona. Tuan Jason saat ini masih istirahat, tolonglah mengerti. Rita menyibak rambutnya yang panjang, menatap bengis ke arah Andril dan Lisa secara bergantian. Jika kalian tidak memanggil Tuan Jason sekarang juga, maka aku akan memaksa mendobrak pintu kamarnya. Ancamnya. Sudah, kita naik saja ke lantai 2, pasti kamar Tuan Jason berada di sana, sergah Siska. Rita mengangguk mantap, lalu mereka berdua berjalan menaiki tangga dengan Andril dan Lisa yang mengejarnya dari belakang. Hentikan langkahmu, Nona. Peringat Andril. Ah! Andril menjerit keras ketika sangkar burungnya ditendang kasar oleh Siska.
Kedua perempuan itu sudah benar-benar menunjukkan sisi iblisnya. Kapten Andrew, apa kau baik-baik saja? Lisa membantu Andrew untuk bangun. Beritahu seluruh pelayan dan pengawal, aku tidak ingin dua wanita itu membuat Tuan Jason marah besar. Baik Kapten. Aku akan memberitahu masalah ini ke seluruh pelayan dan pengawal. Cepatlah pergi. Lisa pergi ke arah dapur, lebih tepatnya ke lorong yang menuju pada kamar-kamar pelayan dan pengawal. Lisa harus segera memberitahukan tentang Nona Rita dan Siska yang memaksa masuk ke dalam mansion. Ketika nantinya Tuan Jason marah besar, setidaknya para pelayan dan pengawal sudah berada di sana. Sedangkan dua wanita tadi sudah berada di lantai 2, mereka tampak berpikir ruangan mana yang menjadi kamar pribadi Jason. Dan tebakan Siska pada kamar paling pojok yang pintunya bercat putih. Aku yakin kamar Tuan Jason di sebelah sana, ujar Siska memberitahu Rita. Kalau begitu ayo kita ke sana sebelum Andrew dan yang lainnya menangkap kita. Saat sampai di depan pintu, suara melengking memikat telinga bersumber dari mulut Rita. Tok, tok, tok. Tuan Jason, buka pintunya. Tuan Jason, aku ingin bicara padamu. Tuan, buka pintunya, atau aku akan mendobrak pintu ini. Teriakan demi teriakan membuat penghuni mansion naik ke lantai 2. Rita dan Siska benar-benar membangunkan singa yang sedang tertidur. Seret mereka berdua keluar dari sini, Mito. Perintah Andrew. Siap Kapten. Jawab Mito dan mencekal kedua tangan Rita. Kau tangani Nona Siska, Troy. Baik Kapten. Lepaskan. Jangan sentuh aku. Lepaskan aku pria bodoh. Aku ingin bertemu dengan Tuan Jason. Dari dalam kamar suara keributan berhasil mengusik ketenangan dua manusia yang masih bergelut dengan selimut. Jason melirik pada jam yang berada di atas nakas dan ternyata masih pukul 6. Terlalu pagi tetapi sudah rebut seperti di pasar ikan. Aku yakin kau kelelahan hingga tidak mendengar suara keributan dari luar, Siva, ucap Jason pelan. Dia semakin menutupi badan Siva yang sedikit terekspos. Kemudian Jason mengambil pakaian dari dalam lemari. Setelah selesai menggunakan pakaian, barulah pria itu berjalan ke arah pintu untuk melihat ada kejadian apa di luar hingga menimbulkan suara yang sangat rebut. Lepas. Ceklek. Jason membuka pintu. Tuan Jason. Semua pelayan dan pengawal menunduk hormat kecuali Rita dan Siska. Kenapa kalian semua berada di depan pintu kamarku? Tanyanya dengan wajah datar. Maafkan saya Tuan. Nona Rita dan Nona Siska memaksa masuk, ingin bertemu dengan Anda, sahut Andrew. Lalu Jason menatap ke arah Rita dan Siska yang dicekal oleh Mito dan Troy. Ada apa? Tanya Jason dingin. Rita memberontak keras hingga cekalan Mito terlepas dari tangannya. Lalu perempuan itu melangkah mendekati Jason. Kenapa kamu mengusirku dari paviliun? Apa kamu sudah tidak membutuhkanku lagi? Tanya Rita terang-terangan, bahkan aku dan Siska masih merasakan sakit pada selangkangan kami, tapi kami sudah dibuang begitu saja layaknya sampah.
Beri aku alasan mengapa kamu dengan tega melakukan semua ini pada kami. Jason bersidekap dada, wajah khas bangun tidur menambah kesan tampan dan gagah pada pria itu. Kau sudah tahu perintah itu dari Mira, lalu kenapa kau masih berada di wilayahku? Jason berucap dingin seakan tidak peduli. Berani sekali kalian berdua memasuki mansion utama milikku, desisnya. Kita harus bicara. Ada hal yang harus aku bicarakan padamu Tuan, sambung Siska mengiba di hadapan Jason. Katakan saja. Tidak. Aku ingin berbicara empat mata padamu. Aku juga. Sahut Rita. Jason menyunggingkan senyumannya. Ternyata keributan di pagi-pagi buta datang dari dua wanita sewaannya. Andrew. Suara Jason terdengar tegas. Siap Tuan. Seret dua perempuan ini keluar dari mansionku. Aku tidak ingin melihat mereka lagi berada di kawasanku. Perintah Jason yang membuat Rita dan Siska menahan amarah yang begitu besar. Lalu setelahnya Rita dan Siska dalam kukungan Mito dan Troy. Mereka berdua memberontak keras saat melihat Jason ingin kembali masuk ke dalam kamar. Lepaskan aku, Tuan Jason. Aku tidak ingin keluar dari sini, jangan usir aku dari sini. Ketika pintu terbuka, Rita tidak sengaja melihat pada tempat tidur yang ada seorang wanita sedang tertidur dengan pulas. Amarah Rita seakan naik ke permukaan begitu tahu apa penyebab Tuan Jason mengusirnya. Ternyata sudah ada pengganti yang baru. Brak. Bangun kau gadis sialan. Teriak Rita menarik selimut yang menutupi Siva. Oh. Rupanya kau yang sudah berani membuatku terusir dari sini. Rita. Teriak Jason yang ikut terpancing amarah. Jadi ini alasan Tuan mengapa mengusir kami dari sini, ujar Rita dengan berani. Hentikan ucapanmu atau kau tahu akibatnya. Tekan pria itu. Rita tidak mendengarkan ucapan Jason. Perempuan itu menyeret Siva hingga terjatuh dari atas kasur. Tentu saja Siva terkejut karena begitu banyak orang di dalam ruangan tersebut. Tidak hanya merasakan sakit tapi dia juga merasa malu akibat tubuhnya yang polos sempat dilihat oleh para pelayan dan pengawal. Plak. Kau sudah tidak menyayangi nyawamu, ha? Bentak Jason setelah melayangkan tamparan keras pada pipi Rita. Rita tersenyum pias, hei. Kau jangan senang dulu, ada saatnya kau akan dibuang seperti ini. Derajat kita itu sama, sama-sama jahalang yang hanya dibutuhkan sesaat. Teriaknya emosi. Apa maksud semua ini Jason? Tanya Siva dengan suara lemah. Kau masih tidak paham dengan omonganku. Biar aku perjelas. Kita itu sampah. Sampah yang tidak sengaja dipungut oleh Tuan Jason. Dan sebentar lagi kau akan merasakan apa yang kami rasakan. Tukas Rita sebelum akhirnya Mito membergol tangannya atas perintah Andrew. Tunggu saja saat itu tiba, maka aku akan menjadi orang pertama yang menertawakanmu. Plak. Sudah cukup kau menguji kesabaranku, Rita. Aku akan memberikanmu hukuman agar kau tahu bagaimana caranya harus menghormatiku. Sarkas Jason menggertakkan giginya.
Di ambang pintu ada Siska yang masih dalam kukungan Troy. Nyali perempuan itu menciut tatkala melihat Rita sudah babak belur di tangan Jason. Lebih baik tidak mencari masalah dengan pria itu daripada kehilangan nyawanya. Aku seperti ini karena kamu sudah memberiku harapan yang besar, Tuan, ujar Rita. Aku tidak pernah memberimu harapan. Jika hubungan *** kita kau bawa perasaan maka itu bukan lagi urusanku, tegas Jason. Dan kalimat tersebut membuat hati Shiva merasakan sakit hati. Gadis itu tahu bahwa Jason selalu melakukan hubungan badan dengan banyak wanita, tetapi setelah kesuciannya terenggut dia menjadi lebih sensitif sekarang. Seret dia keluar dari sini, Mito. Jika perlu kau bawa ke ruang bawah tanah. Hukum dia bersama dengan para pengkhianat. Siap dilaksanakan Tuan, jawab Mito dengan patuh. Kau benar-benar iblis Jason. Rita memberontak keras hingga menendang sebuah lampu tidur yang berada di sebelah Shiva. Lampu tidur yang terbuat dari kaca berlapis berlian itu jatuh mengenai kepala gadis itu. Rita sengaja melakukan hal tersebut sebagai bentuk balas dendamnya pada Jason. Sebuah senyuman terbit di bibir Rita sebelum akhirnya perempuan itu diseret keluar oleh Mito. Ahas. Rintihan keluar dari bibir Shiva. Jason yang melihat bagaimana noda merah keluar dari pelipis Shiva juga ikut tersenyum miring tanpa ingin membantu. Pria itu sukses membalaskan dendam dengan dua hukuman sekaligus. Pertama merenggut kesucian Shiva dan kedua melalui perbuatan Rita yang melukai Shiva. Biar saya bantu Nona, ujar Lisa. Dia mengambil selimut untuk menutupi Nona Shiva. Ketika melihat bercak noda merah di spray, hatinya ikut merasakan sakit. Cepat bersihkan dia. Aku ingin dia membuatkanku sarapan pagi ini. Perintah Jason tidak ingin dibantah. Satu lagi. Aku ingin kau memakai pakaian pelayan saat bekerja menjadi budakku, titahnya pada Shiva. Lalu pria itu meninggalkan ruangan tersebut. Shiva didekap erat oleh Lisa yang membuat gadis itu semakin menangis sejadi-jadinya. Tidak ada tempat ternyaman selain sebuah pelukan dikala rasa sedih, sakit, dan hancur. Lisa mencoba menenangkan nonanya, memberi sedikit semangat agar tetap kuat dalam menghadapi Tuan Jason ke depannya. Jangan menangis, Nona. Nona adalah orang yang kuat, ucap Lisa pelan. Mulai sekarang jangan takut sendirian, aku akan menjadi temanmu, Nona. Meski aku tahu bahwa derajat kita tidak sama, lanjut Lisa, lalu Shiva pun menoleh ke arahnya dengan air mata yang basah dan mata yang sembab. Kau berjanji padaku? Tanya Shiva. Iya, aku berjanji. Shiva tersenyum simpul, menyeka air matanya kemudian menghambur ke pelukan Lisa. Terima kasih. Terima kasih sudah mau menjadi temanku, gumam Shiva. Sudah sekarang lebih baik, Nona bersiap untuk menyiapkan sarapan untuk Tuan. Aku tidak ingin Tuan kembali marah padamu, saran pelayan itu. Dia membantu Shiva berdiri dengan menutupi badan Shiva dengan menggunakan spray. Aku akan mandi sendiri, Lisa.
Aku tidak terbiasa dimandikan oleh orang lain, cicit gadis itu berharap Lisa menuruti permintaan. Baiklah, Nona. Aku akan menunggumu di sini sambil menyiapkan pakaian untukmu. Sekali lagi terima kasih Lisa. Siva masuk ke dalam kamar mandi, setelah itu barulah Lisa menyiapkan pakaian untuk Siva. Pakaian yang tak lain adalah baju pelayan. Sebentar lagi mereka berdua memiliki derajat yang sama, yaitu seorang budak. Lanjut ke bab 19.